Terima kasih sudah memilih video ini. Kali ini kita akan melanjutkan sharing-sharing lagi tentang headlamp Suzuki Splash, teman-teman. Ya, ini Suzuki Splash walaupun generasi pertama punya menu istimewa, teman-teman. Di sini kita bisa adjust level dari headlampnya, ketinggian dari cahaya headlamp dari dalam kabin saja. Karena memang sudah ada menu untuk levelingnya di dalam kabin Suzuki Splash, walaupun ini adalah Suzuki Splash generasi pertama, teman-teman. Dan kita akan bahas pada video ini apakah arahnya juga udah sesuai atau belum. Misalnya ini kita coba set saja dulu, kita lihat defaultnya, teman-teman. Ini high beam low beamnya masih berfungsi, masih normal. Walaupun arah cahayanya mungkin kalau teman-teman yang sudah biasa atur lampu, ini fokusnya agak salah arah. Dan ini kita lihat menu untuk levelingnya, teman-teman. Kalau saya geser, ini cahayanya langsung turun, teman-teman. Ya, dari atas tadi bawah jendela, sekarang sudah di batas jendela. Jadi levelnya, fungsi-fungsinya masih normal semua. Oke, teman-teman, sekarang kita akan memanfaatkan garasi ini. Ini kalau pakai tegel, pakai keramik, ini mobil kita harus kita set lurus dulu, teman-teman. Jadi lurus, dan permukaan dari garasi ini juga tentu saja datar. Jadi teman-teman harus meluruskan mobil untuk memudahkan ketika kita melakukan setup atau setting arah cahayanya, teman-teman. Ini jarak dinding dengan mobil sekitar 2 atau 3 meter saja. Yang pertama-tama adalah teman-teman harus ukur jarak dari lantai sampai tengah headlamp ini berapa. Ini Suzuki Splash, ini sekitar 70 atau 71 cm. Jadi ini teman-teman jaraknya 71 cm antara lantai dan titik tengah dari headlamp. Kalau saya mappingkan di sini, 71-nya ada di sini, teman-teman. Ini saya kasih tanda saja pakai lakban untuk garis horizontalnya, sedangkan vertikalnya saya tadi memanfaatkan garis dari tegel. Jadi garis keramik saja, dan saya dapatkan untuk vertikalnya di sini, teman-teman. Jadi ini adalah titik tengah acuannya dari arah lampu mobil kita. Ini dua kanan kiri langsung sudah di mappingkan, teman-teman, dan kita coba. Untuk default jangan lupa ini levelnya harus 2, teman-teman, untuk nanti bisa adjust atas bawah. Dan ini mesin harus hidup, karena kalau mesin tidak hidup, ini motor dari levelingnya dia tidak berfungsi. Jadi ini harus kita hidupkan mesin ketika melakukan setup. Oke, teman-teman, ini adalah headlamp kanan, dan kalau kita lihat di sini, ini ada stampingnya, teman-teman. Di bibir bagian atasnya ada stamping, ada tulisan RL dan juga UD, dan di sini ada panahnya. Jadi kalau RL ini adalah untuk right dan left atau kanan kiri. Sedangkan yang UD adalah untuk up dan down. Dia settingnya nanti ada di titik di bawah sini. Nanti kita langsung aplikasikan, kita lihat perubahannya, perbedaannya ketika melakukan setup. Dan untuk melakukan setup yang dibutuhkan adalah obeng saja, teman-teman. Ini obeng ukuran sedang, obeng plus. Dan ini untuk up downnya kita kejar dulu. Jadi kita masukkan saja obengnya di titik ini, teman-teman. Di belakang sini sebenarnya bisa juga di-adjust pakai kunci soket, tetapi lebih sulit. Jadi lebih mudah pakai obeng plus ini saja. Oke, ini lalu kita lihat lagi arahnya ke kanan atau ke kiri, searah jarum jam atau berbalikan arah jarum jam. Jadi teman-teman bisa lihat kalau ini untuk up, kita untuk up karena level teman-teman bisa lihat garis lampu saya ada di bawah patokan. Jadi ini harus saya putar berlawanan arah jarum jam sesuai gambar indikatornya agar dia naik, teman-teman. Ini sudah ada gerakan naik. Yang saya lakukan putarannya seperti ini saja.
berlawanan arah jarum jam untuk menaikkan level. Ya, sekarang cahayanya sudah ada di tengah-tengah, sedangkan yang kiri ini masih di bawah teman-teman. Teman-teman bisa lihat sekarang sudah ada perbedaan level antara kanan dan kiri. Lalu bagaimana untuk headlamp sebelah kiri teman-teman? Ini headlamp kiri sama patokannya. Jadi di bibir bagian atas headlamp ini juga ada indikatornya, dan untuk up down ada di bawah sana teman-teman. Nah, ada lubang, ini kita masukin saja dengan obeng, tidak perlu ditekan juga. Cukup selayang ini, kalau obeng plus pasti akan nyangkut. Dan di sini up down-nya ada juga, jadi tidak perlu dihafalkan, tinggal lihat saja yang ada di bibir atas headlamp ini, teman-teman sudah bisa menjadi patokannya. Oke teman-teman, ini saya harus menaikkan agar cahayanya ada di tengah-tengah patokan kita. Ini udah mulai merata teman-teman, tapi masih perlu adjust sedikit. Berlawanan arah jarum jam untuk menaikkan, saya ikutin saja garis indikatornya ya, putar aja karena memang putarannya mungkin harus banyak putaran untuk bisa adjust. Oke, ini levelnya sudah sama, jadi patokan untuk garis horizontal saya rasa sudah cukup segini teman-teman. Bila teman-teman bertanya kenapa ketika setup harus 2, karena pada aplikasinya kalau kita set 2, kita punya kesempatan untuk menurunkan ataupun juga menaikkan sesuai dengan kondisi jalan dan kebutuhan kita teman-teman. Kalau kita setnya sudah langsung bawah, tentu saja kita tidak bisa turun lagi. Oke, ini kalau kita lihat untuk sisi lampu kanan ini agak kurang ke kiri, masih terlalu ke kanan, jauh dari garis vertikal teman-teman. Ini kita akan set agar dia lebih bergeser ke kiri, agar nanti arah cahayanya lebih fokus lagi. Oke, ini teman-teman bisa lihat, biar kita tidak menyilaukan lawan kendaraan kita, jadi ini kita ketengahkan. Ini teman-teman, untuk kanan kiri tentu saja pakai indikator yang right left atau RL. Titiknya ada di sini. Ini malah sudah ada pengarahnya. Jadi tinggal kita tusukkan obeng plus juga, masih sama obeng yang tadi pada titik ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat kalau obeng saya putar, dia pun juga bergeser. Oke, ini karena kurang ke kiri, saya putar searah jarum jam. Teman-teman silahkan melihat ini, dia kalau kita putar terus dia akan bergeser teman-teman. Nah, ini kita arahin seperti ini saja, obeng plus. Nah, kita putar saja. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa lebar cahayanya sudah lebih ke kiri, jadi kemungkinan menyilaukan lawan kendaraan kita sudah semakin kecil lagi. Inilah cara untuk melakukan setup. Untuk mengatur arah sama juga, lampu kanan, lampu kiri bisa kita lakukan sendiri di rumah. Jadi cahaya kita nanti akan lebih fokus, lebih berguna, dan tidak juga menyilaukan lawan kendaraan kita. Jadi kita akan mengemudi lebih selamat. Dan itu saja sharing dari kami. Terima kasih. Silahkan selalu like dan subscribe channel Doni Sinoaji untuk informasi-informasi menarik lainnya.